homebrewer saat ini itu semangatnya tinggi karena itu Mas. Mas Radit, sukanya karakternya gimana? Kopi enak atau nggak enak itu kalau menurut saya nggak enak. Itu adalah kopi over, under, atau watery. Memang banyak perdebatan perihal logic manual brew. Ya. Salah satunya tadi ada yang bilang harus sampai kering, ada yang harus di-cut biar nggak dry. Ada lagi yang bilang aku bisa kok kering, puringan terakhir itu kering sampai betul-betul habis, nggak ada masalah tuh, nggak ada dry, nggak ada apapun. Ya, jadi beberapa kali ikut kompetisi dengan hasil yang mengecewakan sih. Kalahnya 3-0. Baik, kembali lagi di Beautiful Coffee dan saya ketemu lagi dengan Mas Davin ya. Yeah. Gimana kabarnya Mas? Luar biasa Mas. Ya, mendadak ini Mas. Langsung. Iya, tadi sore ya. Iya, telepon langsung muncul ke sini juga. Jadi ini pakai blend yang apa ini Mas? Kalau kali ini kita tetap untuk blend di cafe kita gunain Arcadia Mas. Masih Arcadia ya? Iya. Memang untuk di cafe sendiri kita pakai Arcadia, kalau yang di cafe satunya kita beda lagi. Yang di barat kita beda blend lagi. Unik ya, jadi ada sedikit perbedaan. Iya, jadi kita awalnya testing market, ternyata seleranya beda. Jadi kita sesuaikan. Menyesuaikan konsumen. Betul. Misalnya yang di sini lebih suka ke arah coklat-coklat yang intens, kita rubah pakai ini. Kalau yang sana seneng lebih misal fruity, kita pakai rubah. Jadi yang di sana yang 100% Arabica? Sebenarnya enggak juga. Kita tetap pakai Robust untuk angkat bodinya juga ya. Tapi mantap ya Mas. Thank you Mas. Ya Mas, jadi awal perjalanan kopi saya bertemu dengan Mas Davin ini, saya mau cerita tentang pengalaman hampir kurang lebih 1 bulan nih Mas. Iya Mas. Ya, jadi beberapa kali ikut kompetisi dengan hasil yang mengecewakan sih. Kalahnya 3-0. Kurang beruntung, coba lagi. Iya, belum. Pertama di Yoikona itu kalah 3-0. Ternyata faktornya suhu sih lebih tepatnya. Banyak yang teman-teman ngasih masukan suhunya berapa dengan kondisi outdoor. Aku karena nggak memperhitungkan itu. Ya. Mas, kondisi angin kenceng sampai main 8-9 ya kesalahan Mas. Soalnya kan pasti kan suhunya turunnya cepat. Nah, aku baru ingat, oh iya, make sense ya. Dulu waktu saya nyeduh di sini kena kipas angin kan suhunya langsung turunnya drastis. Nah gitu loh. Makanya dari situ belajar, perkara suhu. Oke. Perkara suhu sama puring mungkin ya, karena masih dibilang waktu quarter giliran saya itu bilangnya bitter talk di sini. Jadi juri itu memilih terbaik di antara yang terburuk dalam tanda kutip lah. Mungkin loh ya. Karena yang saya tangkap dari omongannya juri di sing enak itu yang di peserta pertama sama peserta keberapa gitu. Sisanya itu kurang, nggak dapat lah rasanya. Karena apa? Mungkin karena peserta pada saat itu takut airnya kan, gara-gara airnya yang digunakan beda dengan biasanya. Biasanya kan brand ini tiba-tiba di kompetisi Yoikona blendnya beda, yang kita sendiri nggak tahu. Iya. Sebenarnya itu bilangnya, masukan dari jurinya itu bilangnya, Om Danang lebih tepatnya, nggak usah takut. Kan misalkan mengubah variabel kebiasaanmu ya, podo ae
ibaratnya apa ya, menghilangkan karaktermu. Yang mungkin kamu biasanya kamu lakukan A, hanya gara-gara air jadi takut, kuliah airnya pergi ngubah style, akhirnya malah nggak kacau kan gitu. Itu yang pertama. Oke, kita evaluasi, ikut ke kompetisi berikutnya di Bodri. Ya, di Bodri ternyata dapat masukan juga dari beberapa teman-teman, Om Angga, Mas Oncil, dan beberapa teman-teman lainnya, memperbaiki kondisi yang kurang lebih sama. Waktu itu ada angin juga. Oke, tembak 93. Tembak 93 dengan bins yang didapat pada saat kompetisi itu, saya yakin iso. Karena di rumah pun juga main, waktu dites kan dibawakan sampel dulu tuh. Dibawakan sampel, dites, oh main 91 aman, 92 aman, walaupun nyobanya irit-irit mas, 5 gram. Oke. Kan dicoba di bloomingnya kan itu, bisa nentuin karakter acidity-nya bagaimana, menurut saya. Oke, main 98, kita putuskan, walaupun kondisi outdoor 93 aman gitu, 93, 92 aman, ternyata anginnya deras, oke. 93 lah. Tembak, brewing kayak biasanya, kalah aja 3-0 mas. Terus ditanyain lagi sama Om Angga, itu suhunya berapa? 93, oh. Nah, sebenarnya sampelnya kan masih ada, jadi bisa dinilai. Ini sebenarnya enak, cuma menurutku ono bitere. Tapi tergantung 3 jurinya seneng atau enggak. Ya, itu. Ya 3-0 ya jelas lah udah. 3-0 kan. Terus Mas Oncil bilang, nah ini pas ini. Ya, tapi ya balik lagi ke selera juri ya. Terus tak ceritain cara brewingku. Mungkin sampean pengaruh di agitasinya mas. Masih sampean puringnya pelan banget. Tapi lah agitasinya kebanyakan dalam kondisi kita katakan lagi kopi itu kita nggak tahu karakternya bagaimana ya. Meleset juga gitu. Ya. Ternyata ikut lomba manual brew tidak segampang itu. Hanya karena di latihan di rumah dengan mencoba beberapa beans dari berbagai macam roastery, termasuk punyanya sampean, nggak menjamin juga. Ya, apa ini dari tanggapannya Mas Davin sendiri? Faktor memang banyak ya mas. Mulai dari kita ambillah kualitas green bean. Mulai dari kualitas green bean, setelah itu diproses ke roasting. Green bean-nya bagus atau enggak, roasting style-nya gimana, dia mau bawa biji ini ke arah gimana. Itu kan setiap roastery punya karakter masing-masing. Yang fungsi dari brewer sendiri atau home brewer di rumah itu mengulik. Asiknya kan sebenarnya di situ. Oh, karakternya roastery A seperti ini, berarti ya apa yang main ini? Oh, ini beans-nya prosesnya seperti ini. Misal wash, natural, ataupun dia eksperimental. Kita mau arahinya kemana? Kayak gitu, mas. Jadi nggak melulu, oh ini kalau wash, aku berarti mainnya kayak gini. Ya mungkin nyari untuk titik stabil, mungkin bisa. Tapi untuk biji itu jadi amazing, ya kita butuh ulik kayak gitu. Saya kalau dari standarnya Mas David sendiri, selain cupping, baristanya ada kalibrasi gitu ketika ada bean baru, cupping. Kan kalau misalkan untuk manual brew-nya ada nggak main kalibrasi juga? Jadi gini, kalau saya nekeninya tetap di cupping dulu mas. Karena dia apa-apain yang nggak bisa bohong itu kan cupping. Oh. Jadi kalau kita mau kalibrasi di V60, misal mau teknik gimana lah apa, belum tentu konsistensinya sama. Kita mau ambil notes ini, belum tentu kita pouring nanti misal dominan ke floral, atau harusnya dia ada floral, lime, coklat. Kita pouring seduhan pertama rasanya full of coklat, di seduhan kedua kan belum tentu. Kita
untuk minimalin itu kita gunain cupping dulu. Kita gunain cupping. Oh, cupping ini rasanya gimana sih? Setelah itu kita baru tindak lanjut ke V60. Apa yang butuh kita highlight lebih jelas, apa yang butuh kita redam, kita ambil tindakan di V60 kayak gitu. Make sense ya, bener ya. Iya. Tapi kan faktornya kan juga dari air yang digunakan untuk cupping kan berbeda juga kan. Betul. Kayak waktu di Yoikona pun juga begitu. Cupping dulu. Binsa ini cupping dengan air yang sudah ditentukan oleh panitia. Make sense ya. Jadi kita pada saat sudah tahu rasanya gimana, akhirnya kita nentuin variabel mana yang mau dipakai untuk seduhannya. Betul. Ya, kalau kita mau bicara kita kalibrate lewat V60, iya kalau kita secara detail ngambil teknik seduhan pertama sama seduhan kedua kita gunain sama, bahkan faktor beda secara suhu tadi. Terus berapa putaran dalam 30 mili kita itu, misal tuang seduhan pertama dalam 30 mili kita tuang 5 kali misal. Nanti seduhan kedua kita 7 untuk dapat 30 mili. Ini kan apakah hasilnya sama kan belum tentu. Iya, Kayak gitu, Mas. berarti nggak hanya nggak hanya gramasi ya, cara muring itu juga berpengaruh. Ya, secara ketinggian, secara flow rate-nya, ya kan? Itu kan ngaruh juga. Nggak tahu apakah faktor-faktor lain kayak misal kayak di Deadwish Siwalan nyeduhnya di bawah kipas angin. Dan ini kan faktor. Logis. Terus yang di Goma ASEAN pisan. Nah, kalau yang di Goma cenderung di bawah AC. Dan ini kan variabel apakah suhu di ruangan ini juga mempengaruhi cita rasa yang kita punya, gitu. Seduhannya kayak gitu. Jadi tetap kita kuncinya sebenarnya melalui cupping dulu untuk nentuin, oh ini notes besarnya apa sih, oh ini standarnya gimana sih, untuk kita ambil tindak lanjut ke seduh kayak gitu. Kayak gitu, Mas. Faktor banyak lah, faktor mental lah khususnya kalau kita mau compete. Iya sih, mental itu tepatnya. Karena terlepas dari segala event yang saya ikuti ya, dengan segala macam kekurangannya, itu memang kadang-kadang berpengaruh juga. Ini kok gini sih? Kok gitu sih? Pada saat giliranku, pada saat peserta lain nggak ada masalah, kok pada saat giliranku ada masalah. Iya, gitu. iya. Itu kan pengaruh mood juga kan? Betul. Ya contoh kayak mungkin Mas Radit nyonya masak keadaan hati enak sama enggak ya beda. Ya, salah satu yang berpengaruh ya, tiba-tiba pada saat enak-enak giling, Ya. tahu-tahu ada telepon, itu kadang-kadang ke distract loh. Betul. Hal simple loh, berpengaruh. Terus ada tamumu, asik-asik Mas, puring 30 gram, oke, blooming 30 detik, jebret, mau 20 detik, permisi, assalamualaikum, waduh, oh ya sebentar, mulai akhirnya tak buru-buru ini. Iya. Puring yang pertama yang biasanya agak slow, Iya. mulai harus buru-buru cepat. Betul. Misi paket, waduh, Daripada putus tengah jalan ini. iya. Sempat kan kejadian kayak gitu. Dicoba rasanya nggak karu-karuan, langsung tak buang Mas. Iya. Aneh jadi rasanya. Katakanlah, oke, terlepas masih ada perdebatan ya antara apakah pada saat muring setelah blooming itu apakah harus betul-betul surut atau masih ada airnya? Itu kan banyak perdebatan tuh. Iya. Masih ada yang bilang Harus keadaan waktu masih basah. ya, Kalau enggak nanti cita rasa bakal ganggu. Ya. toh. ada juga yang bilang harus harus kering. Tapi Ketika aku nunggunya itu aku ada sampai sekitar, kalau di timing itu kan harusnya selesai sekitar 1 menit 30, aku 2 menit 40 baru balik. ya, Gara-gara ada paket atau tamu gitu. Akhirnya pas coba seduh lagi, rasanya nggak karu-karuan, buang akhirnya.
Seunik itu. Ya, itu kenapa kok home brewer saat ini itu semangatnya tinggi karena itu mas, karena mereka beda cara seduh, beda variabel, beda apa kan beda semua. Kita kalau bilang biji ini enak atau enggak, menurut saya balik lagi ke Mas Radit, sukanya karakternya gimana? Kopi enak atau nggak enak itu kalau menurut saya nggak enak, itu adalah kopi over, under, atau watery. Di luar itu sebenarnya kita mau nikmatin kopi ya balik lagi sesuai kita. Misal kayak kita suka aroma-aroma yang menenangkan, kayak anggapannya aroma earthy. Beberapa orang nggak suka. Padahal kalau kita misal keadaan hujan, itu kan kadang kita bawa aroma earth, tanah. Itu kan hati tenang. Itu salah satu hal yang bagaimana kopi enak atau enggak enak itu bukan melulu perkara teknik seduh, tapi sesuai nggak dengan karakter brewernya. Misal Mas Adi tuh nyeduh nih di rumah, sukanya aroma ibaratnya notes fruity, tiba-tiba dapat biji dengan intensitas body coklat yang tebel-tebel, mungkin bisa jadi nggak sesuai selera, bukan nggak enak kayak gitu. Make sense. Pusing juga gitu. Makanya ketika saya melihat lomba-lomba open service, Ya. kelihatannya tuh dari brewernya udah meneliti kopinya dari hulu sampai ke hilir. Betul. Pasti ya? Menurut saya pasti, karena kompetisi apalagi kelas nasional ataupun yang target akhir dia ke world, pasti nyiapin dari hulu ke hilir. Dia cari mulai dari green bean kualitas plus sampai proses petaninya mau proses gimana, pasti mereka kawal sampai ke cocok nggak pemikiran antara roaster dengan brewernya. Pasti mereka samain dulu semua supaya di saat si brewer maju ke open service, si brewernya punya tingkat percaya diri yang penuh gitu loh. Gitu. Dan itu enggak murah. Iya. Biaya transportasi, Kita cari biji lah. Apalagi kalau saat ini biji nggak mungkin kompetisi world kita mau pakai, ya mungkin pakai lokal, tapi kebanyakan kita nasional udah banyak nemuin pakai biji negara lain kayak gitu. ya kalau untuk ini ya, untuk WBRC mungkin kelas dunianya ya pasti pakai yang negara luar ya, negara luar Indonesia gitu. Ya. Tapi kan udah terlepas dari itu, sempat baca-baca juga. Tapi untuk ICC League ya, Indonesia Coffee Competition itu bukannya masih pakai kopi lokal dulu kan untuk antar regional ya? Ya harusnya seperti itu. Tapi apakah memang kebetulan saya waktu ICC yang terakhir di Surabaya, saya nggak ada berhalangan untuk hadir. Jadi waktu itu memang saya nggak melihat detail apakah setiap brewer gunain biji lokal. Sebenarnya kalau mereka gunain biji lokal dengan proses petani yang baik, rasa juga enak kok gitu. Tinggal bagaimana nanti si brewers ini kan sebagai apa ya? Ya marketing, ya brewer ya toh. Dia gimana menyampaikan ke judges dengan baik, dia mempromosikan skillnya, mempromosikan cita rasa unik yang keluar. Itu kan salah satu faktor-faktor di dalamnya sebenarnya masuk ke penilaian semua. Kayak gitu. Jadi beans lokal pun harus bisa berkompetisi. Contoh kayak mungkin salah satu barista terbaik saat ini, Michael Jasin, dia punya waktu itu impian beans lokal Indonesia, capek untuk top perform di world, buktinya kesampaian juga gitu. Jadi
Tapi sebenarnya selama memang brewersnya pede dengan produksi lokal, petani juga serius nanganin, pasti bisa kok. Kalau saya lihat sih ya, dengan beberapa, ini saya lihat dari story-story Instagram ya. Petani ngeposting kegiatannya kayak gimana, petani ini, petani itu, saya bandingin sama petani luar negeri, mungkin kalah teknologi aja sih kita ya. Kita katakanlah masih ada yang sebagian masih ada yang tradisional, sudah mulai memodernisasikan, itu aja sudah bisa bersaing, apalagi nanti udah full modern. Betul. Ya, kita kan percaya diri bahwa tanahnya Indonesia ini kan ya harusnya bagus lah. Tanah-tanah pegunungan mana ada yang jelek. Ring of fire. Iya. Tinggal apakah dirawat dengan baik atau tidak. Terlepas ini, salah satu teknologi yang mulai berkembang, saya nggak tahu apakah di luar negeri sudah mulai apakah make juga. Ini di Indonesia ini salah satunya, ada salah satu roastery di Surabaya juga mempromosikan ini loh, ada proses geotermal loh. Jadi menghadapi cuaca yang nggak pasti, apalagi nanti mulai musim penghujan, ada geotermal solusinya, kerjasama dengan antara petani dan PLN. Jadi pakai tenaga panas bumi kan. Itu sudah mulai menunjukkan adanya inovasi dari secara teknologi. Cuaca tidak bersahabat, ada sektor alam lagi loh yang bisa dipakai, panas bumi kan. Iya. Cuman saya masih belum berani mengungkapkan rasanya kayak gimana karena cukup sulit. Yang mungkin lebih ngertiin roastery-nya sendiri, karena yang udah memproses itu. Apakah enak? Mungkin perspektif saya enak. Makanya mungkin di masa depan nggak akan lagi tergantung sama cuaca kan. Yang mana notabene saya lihat statusnya para petani ketika hujan kok sedih. Ya kan proses dryingnya gimana? Apakah drying, apakah nanti faktor misal nih butuh panasnya matahari sama panasnya teknologi mungkin oke, secara pengeringan mungkin sama, tapi kan apakah perlu diteliti lebih panjang? Matahari pasti bawa kalau kita ngomong vitamin di dalamnya, nggak tahu kita benar atau enggak. Tentu kayak kita tanaman ataupun kita punya anak, biasanya dijemur di bawah matahari kalau pagi. Itu kan nggak mungkin digantikan anak kita dikasih panas bumi kan gitu loh. Itu kan kita yang masih perlu penelitian kayak gitu loh. Itu perlu diteliti lebih jauh. Sama kayak misalkan salah satu menurut cara roasting aja waktu pada saat di pameran waktu ISLI kemarin ada yang pakai full listrik ya. Itu bilang setelah di roasting apakah ada resting? Nggak perlu, langsung bisa diseduh. Nah, itu kan salah satu inovasi juga gitu. Ya. Yang memang nggak bisa dipungkiri, semakin lama semakin pasti kesini. ada pengembangan teknologi, pasti ada. Padahal yang kita tahu ketika di roasting harus resting dulu seminggu, ada yang bilang 3 hari, 5 hari, seminggu, bahkan ada yang sampai 10 hari, baru bisa diminum. Tapi dengan waktu saya berkunjung ke pameran di ISLI kemarin, ternyata ada loh mesin roasting listrik, bisa langsung diminum. Betul. Dan ternyata di Surabaya itu juga ada produksi alat kayak gitu juga. Itu. Luar biasa ya. Tapi baik lagi ya. Akhirnya kan ketika pada saat saya event kemarin itu, kesimpulannya gini ya, yang saya dapatkan kan harus punya style. Iya. Jangan terpengaruh. Oh, si ini, si itu, gini. Cari variabelmu yang menurutmu nyaman, enak-enak. Betul. Jadi itu yang seringkali bukan seduhan kita paling enak, bukan Mas.
barista kita pun nggak kita tekankan dengan style melulu yang kayak gini, enggak. Tapi dalam artian gini, yang saya harapkan adalah di saat misal Mas Radit nyeduh, orang yang minum, ini stylenya si Radit, bukan dari melihat, tapi paling nggak niteni, style kayak gini nih. Apalagi kan kita coffee shop, pasti kan dicari ada nggak baristanya misal nih si Azel. Kadang kan ada orang yang gila barista, atau maksudnya gini, saya mau minum manual brew, kalau yang nyeduh si Azel. Nah, apakah memang itu salah satu yang diperlukan oleh seorang brewer di saat dia nyeduh, dia punya karakter kayak gitu. Memang ada satu customer kita, salah satu itu dia niteni itu ngafali. Misal karakternya si Azel gini, karakternya si Nisa kayak gini, karakternya si Diki kayak gini, karakternya si Caca kayak gini. Itu mereka satu customer ini bisa hafal benar gitu, hafal. Dia sampai buat kesimpulan sendiri, meskipun kita nggak bilang, dia nginfo ke kita bahwa ini karakternya kayak gini, ya sudah kita cukup. Nah itu kita anggap suatu kecintaannya customer ke kita kayak gitu. Kan dia kalau seperti itu info ke kita, berarti kayak dia benar-benar ngerasain ini gelas kopinya kayak gitu loh. Itu hari terus nggak usah kebanyakan variabel. Kamu apa yang menurutmu nyaman, itu yang pasti. Pouring sama agitasi. Terus itu toh. Saya kalau sempat ditanya si hasil green size apa, saya bukan gimana ya Mas, tapi kalau saya cenderung guyoninya, apalagi kita pakai hand grinder, saya sebutnya lucky number. Jadi kalau di grinder menurut saya hari ini lucky number saya 15, ya saya pakai 15. Nanti yang saya melihat ya kita kalau faktor lain density biji beda. Jadi bisa jadi kita 15 dengan biji misal nih Bali Catur, ataupun kita 15 pakai Karang Ploso, mungkin punya volume yang beda. Nah, nanti yang kita sesuaiin dari misalnya biliak, segini lari, berarti suhunya kita pakai berapa, kita nanti waktu blooming mau berapa, itu aja. Apakah di kata seduhan kita paling enak? Ya enggak, cuma ya kita percaya diri aja, enak nggak enak kok, jangan over, jangan under, jangan watery. Nah itu dikomentarin sampai mulai kakek variabel dosing bingung terus variabel harus 1:16 ta 17 ta bingung sakit dewe Mas. Ya kecuali kalau kita kompet ya Mas. Kita kompet apalagi misal nih kayak skala nasional ataupun world, mereka pasti nentuin biji itu dari jauh-jauh hari, dan yang dipakai mungkin 1, 2, 3 biji. Kalau kita jualan, biji selalu berubah. Jadi yang perlu di lock itu style dari barista itu kayak gitu. Nah kalau kita mau ngikutin variabel terus, nanti trademarknya nggak keluar. Kayak gitu loh. Trademark, yes. Betul. Jadi ya itulah, kalau seduhan kayak gini, ini memang enak nggak enak balik lagi, sanggap aja. Kalau kita nyeduh bisa dinikmati kita, ya sanggap enak. Apakah enak untuk orang lain? Belum tentu. Karena contoh kita suka makanan yang sama pun bisa jadi. Mas Radit suka soto di daerah Surabaya Utara, saya suka soto di Surabaya Barat. Meskipun sama soto, belum tentu ini karakternya sama, kan gitu. Ya sesuai karakter kita lah. Makanya kan masukannya adalah, katakanlah sampai nggak perlu gonta-ganti suhu. Katakanlah sampai confident di 92. Yes, lo kan 92. Iya. Itu yang pertama. Rasio confident di mana, 16 atau 17. Tetapkan dari sekarang. Kamu jelasnya gitu loh. Yes, 1/16. Lock 1/16. Blend cc. Tapi dosing dulu.
Dosing mau pakai berapa? 13 gram, ya wes dari tetapkan berapapun apapun bisa 13 gram. 13 gram. Ya wes 13 gram atau enggak ada sedikit 15 gram ya. Ya. Nah ini yang sampean mainin tuh Grand CCI. Pernah dikritik juga kasarnya Grand size-nya. Waktu itu masih pakai timer X-Lite 13 waktu itu kan patokannya 13 kan. 13 itu sudah medium kan. Kasarnya berarti kan naik 14. Iya, iya. Seduh lagi dengan cara yang sama. Oh rasanya podo ini, nggak ngaruh. Ceta, kamu grand size-mu itu ngasarin tuh naikin berapa level sih? Naikin satu doang. Kasarnya memang kan itu. Apa ya maksudnya Kurang berani gitu. kasarin naik, maksudnya naik 2 tingkat atau 3 tingkat, kamu 13 ya naikin 15, 16 loh. Kamu udah tahu pakai suhu 92 lah misalkan kena dry, naikin grand CCI. Daripada aku suruh ngubah suhu tambah pusing. Ternyata ada salah satu teman saya itu juga ngomongnya secara tersirat, oh daripada pusing variabel suhu apapun itu lah grand CCI. Iya. Ya. Oh ngasarin satu tingkat tok loh, 2 tingkat loh. Jadi 13, 15. Bahkan sempat ekstrim 16. Cuma kalau 6 terlalu kasar jadi flat. Iya, iya. Ada rasanya nggak dry, nggak apa enjoy tapi ya flat aja rasanya. Betul. Ya memang itu karakter masing-masing lah. Ada yang mungkin ngeloknya di suhu, ada yang mungkin ngeloknya di grand size, ada yang ngelok di rasio, macam-macam. Tergantung logik setiap orang beda. Kita nggak bisa melulu info oh yang wajib di lock ini. Cuma kalau aku lebih ngelok di grinder. Aku karena karakter malas yang putar-putar. Jadi kalau memang menurutku lagi nomorku 15 yang aku mainin di suhu 15. sama rasio. Dengan rasio pun naik nggak jauh, turun nggak jauh. Kayak gitu. Nah itu banyak perdebatan sih perihal logic manual brew. Yang tadi dulu dibahas apakah pouring pertama itu harus kering harus betul-betul surut semua atau masih ada sedikit baru diteruskan. Terus ada yang bilang pada saat terakhir nggak boleh sampai. Tapi sorry, ini untuk kuncinya karena kita ini pemain throwdown, embongan. Nah, kalau embongan itu kan yang apa ya udah ini one shot one kill gitu loh. Kecuali kalau kita di rumah mungkin kita akal grand size masuk akal. Tapi kalau di tarung embongan mungkin kita bisa niten ini gini, misal kayak saya pakai lock 15. Saya ngelihat dulu satu putaran, terus kurang lebih seberapa sih. Terus kalau memang dari situ menurut saya oke ya sudah saya go ahead gitu loh. Tapi kalau memang butuh, oh ini kok kurang kurang course, ya saya coursein dikit. Tergantung density. Tapi saya locknya pasti tidak berubah dari 15. Grand size ya? Iya. Iya, throwdown one shot one kill. Iya. Throwdown kan one shot one kill. Nah, nggak akan dapat chance lagi gitu loh. Chance-nya ya di event selanjutnya. Mungkin next ya. Kalau ini tanggal segini ya tanggal 5 nanti Blitar. Ya sayangnya belum bisa ikut saya. Nah, infonya ya semoga aja kalau saya dikasih diizinkan cuti kan masih secara ketentuan bisa ngajuin. Secara ketentuan bisa ngajuin. Ya, saya baru di take Avan kemarin. Nah, iya. Nah, jadwal sudah keluar, nggak tahu apakah diperbolehkan. Iya. Tapi ya semoga ya boleh. Ya, apalagi awal bulan dompet masih tebel. Menghemat ongkos ya naik kereta, ya enak ya. Itu luar biasa. Nah itu tadi ya, memang banyak perdebatan perihal logic manual brew ya. Iya.
Salah satunya itu tadi ada yang bilang harus sampai kering, ada yang harus di-cut biar nggak dry. Ada lagi yang bilang aku bisa kok kering, apa puringan terakhir itu kering sampai betul-betul habis, nggak ada masalah tuh, nggak ada dry, nggak ada apapun. Nah itu jadi banyak perdebatan. Itu serunya. Jadi kita wajib coba. Karena yang saya lihat itu memang ya tergantung dari kopinya juga. Iya. Karakter kopinya ada yang seperti itu, ada yang nggak ada masalah pada saat dry. Iya. Karena yang buat konten seperti itu kan mungkin dia sudah melakukan riset sebelumnya. Sudah melakukan riset, nggak ada masalah. Atau pada roastery yang mempromosikan kopinya, nggak ada masalah kan kopi. Resep yang diterapkan sama siapapun itu, ketika kita mencoba belum tentu benar, belum tentu bisa berhasil. Ya. Faktornya banyak sih. Ini juga saya belajar pertama kali belajar itu menanyakan hal yang katakanlah konyol ya. Aku udah nyeduhi ngikuti awakmu, tapi kok Karakternya beda ya. gitu. Kayak saya punyamu gitu. Iya. Apa ya? Ada beberapa hal yang nggak bisa jelasin. Pertama, hal yang simple. Kamu ketelmu sama nggak dengan punyaku? Iya. Ya, gitu. Iya. Ketelmu hanya masih ketel kompor kok kakek cangkem apa? Apa di Gorontalo ya? Ya. Nah, dari ketel harus beda. Katakanlah oke lah sama gooseneck, tapi apakah flow-nya sama dengan yang elektrik? Ya. Itu yang pertama. Kedua, air. Kan gawe air apa nang omahmu? Lah enggak sama karo punya aku ya ojo. Iya. Dibandingkan. Dua. Ketiga, grindermu apa? Kan gawe grinder A, aku gawe grinder B, ojo dipadakno maneh. Iya. Oke. 4. Grindermu, apa? Bukermu. Kan masih yang podo P60 ini Hario asli enggak? Lek KW ojo pakai cangkem awakmu. Tapi cuma ya itu. Kalau kita fokusnya untuk compete, mungkin hal seperti tools itu kan menunjang. Tapi kalau untuk kita kopi nikmatin setiap hari, ya cari yang sesuai dengan kita punya kemampuan, cari sesuai karakter kita punya cita rasa. Dan dibanding kita ngomong saya suka nih kopi yang misal jeruk mandarin, jasmine, pear, lain-lain yang misal nggak ada di lokal beans. Nah tapi harga beans seperti itu juga nggak murah lah. Apakah siap juga kita menyisikan mayoritas bulanan untuk membeli satu pack beans misal? Jadi apa ya, apalagi kita kopi, kita edik, pasti apa yang bisa kita konsum harian, apa yang bisa kita nikmatin harian, kayak gitu. Fokusnya kalau saya sih lebih apa ya, sesuai dengan kemampuanmu, nggak perlu ambil pride. Maksudnya saya kalau coffee lovers harus bijinya seperti ini. Menurut saya sih nanti kopi bagus kita makan Indomie ya susah juga. Jadi semua balance lah. Nice. Dapat ilmu banyak lagi ya Mas Datin dari obrolan kayak gini ya. Terlepas dari beberapa teman-teman itu sudah nasihatin, cuma akunya tok saya masih belum nangkep gitu. Nangkep itu setelah dicoba mengevaluasi diri, mencoba dari awal lagi apa yang harus diperbaiki. Ternyata itu tadi. Selama ini saya ngebrewing sendiri di rumah atau nyajikan ke teman-teman, saya nggak memperhitungkan loh agitasi ini berapa ya. Dalam 30 mili sama nggak tuangan pertama sama tuangan 30 mili di batch berikutnya itu sama nggak jumlahnya? Tapi terlepas dari itu ya, masalah agitasi. Ketika open service tuh, apakah juri itu betul-betul ngitung
Enggak juga. Ya kita kurang, saya enggak tahu. Tapi kalau menurut pribadi sih juri enggak. Cuma kan terkadang ada barista yang mengungkapkan apakah enggak itu ya dinikmatin dulu. Karena ada beberapa statement obrolan-obrolan di ini ya, apa di komen-komen Instagram ya. Pada saat lomba-lomba itu, hati-hati lo ya kalau misalkan lomba trodennya juri. Kalau misalkan jurinya ngelihat kamu lagi nge-brewing, itu biasa diperhatiin. Pasti. Agitasinya berapa kali. Oh, oke. Jadi kalau misalkan, ini agitasinya kebanyakan, pasti notabene bitter nih. Pasti yang peserta nomor berapa, pasti bitter. Ternyata benar, nggak kepilih. Termasuk saya itu. Yang kemarin kalau 3-0 itu masih bitter ya. Ya sebenarnya semangat buat semua barista. Kita misal mau open service pun sebenarnya harian itu sudah lebih jauh dibanding latihan ataupun kompetisi. Karena kita mau kompetisi pun, kita mau punya gelar setinggi-tingginya, kita terpenting itu kan menjadi pelaku yang baik. Barista bisa sama nggak standarnya di saat kompetisi sama di tempat kerja, seperti itu. Jadi itu yang harus stabil antara tempat kerja sama dia compete, punya attitude, punya tingkat standar kerja yang dia mau kasih ke customer sama yang dia kasih ke judges itu sama nggak? Bahkan kalau saya lebih baik kamu bisa kasih best performmu ke customer. Karena apa? Di saat kamu kasih best performmu ke customer ini bayar loh untuk kamu. Kayak gitu. Customer kan bayar, iya. Apalagi di Surabaya, coffee shop begitu banyak, persaingan ketat. Kalau dia belain datang ke kamu, ya kamu berarti harus bertindak totalitas. Kayak gitu. Wah, luar biasa sekali. Aku kadang-kadang ngerasa omongannya Mas Davin ini masih banyak kekurangan dalam diri saya sih. Emang dari segi nge-brewing, walaupun dengan bermodalkan pada saat tarung embong pertama, kalau sampai semifinal, ternyata overconfident juga nggak baik. Tapi nggak apa-apa dibanding mental down. Iya sih. Tapi ya terus terang yang terakhir yang saya ikut itu mental saya agak kacau gitu, karena berbagai masalah teknis. Dengan baik dengan segala kekurangannya, saya percaya apa yang terjadi kemarin itu meneruskan event yang sudah ada. Event yang sudah ada, dan saya harapnya itu Surabaya lebih banyak lagi event-eventnya. Jadi nggak kalah dengan kota-kota lain. Betul. Apalagi ibu kota, masa event kopi sedikit sih dibandingin sama kota-kota yang notabene kota kota metropolis lainnya. Di mana-mana kan ibu kota harus menjadi sudut pandang yang berbeda daripada kota-kota sekitarnya. Baik, Sobat Beautiful Coffee, mungkin itu dulu obrolan saya sama Mas Davin. Kita berada di Deadless Coffee di Jalan Sewankerto. Notabene sekarang suasananya lagi seperti ini. Mungkin bagi teman-teman penikmat kopi ingin nyari yang suasana ramah, menyenangkan, bisa di sini, Deadless Coffee Sewankerto. Nomor berapa? Nomor 9 sampai 11. Nomor 9 sampai 11, atau lebih tepatnya di bawah Hotel Orange Guest House. Oke. Baik, Sobat Beautiful Coffee, see you next video. Bye. Thank you. Thank you.